lagi nih sama Kak Nika, Kak Keke, Andre. ya di hari Minggu ini nih kita mau beribadah bersama. Di menit-menit ke depan kita bakalan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya Kak Betul Keke. banget. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kali ini, kita mau angkat pujian nih Kak Keke. Ya, kita mau sama-sama bersuka cita. Ya. Adik-adik yang di rumah boleh ikutin gerakannya Kak Keke sama Kak Nika. Betul. Kita mau angkat satu pujian happy ya. Iya. Ya, ya, happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, 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 yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita hari ini sudah mengawali ibadah ini dengan semangat ya Pak. Betul, Dengan semangat banget. mencintai Tuhan Yesus. Nah, untuk melanjutkan ibadah berikutnya kita mau berdoa dulu nih. Berdoa bakal dipimpin sama Kak Keke. Oke, adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan, Angkat tangan, kita tunduk kepala, tunduk kepala. kita tutup mata. Adik-adik ikutin doa Kak Keke ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk berkat Tuhan di hari Minggu ini. di hari Minggu ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau beribadah. kami mau beribadah. Engkau yang berkati Engkau yang berkati dan sertai jalannya ibadah. dan sertai jalannya ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk melanjutkan ibadah berikutnya kita mau angkat pujian apa nih Kak? Kita mau angkat pujian Yesus pokok Kak Nika. Yesus pokok itu yang kayak apa? Yang ya? gini-gini tuh loh Kak. Oh iya ya, Kak Nika ingat. Oke, kalau gitu kita mau angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan kita pasti berbuah terus ya Kak Keke bersama Tuhan Yesus, terus-terusan berbuah Berbuah terus ya. Betul. Iya. Selanjutnya kita mau Sama-sama kita mau dengerin firman firman Tuhan. Oke, kita bakal dengerin firman Tuhan dari Bu Rina ya. Betul. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Bye. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, Brina mau bertanya, siapa di antara kalian yang punya tanaman di rumah? Iya, kalian ikut merawatnya enggak ya? Iya, kenapa ya tanaman perlu dirawat ya? Iya, biar tanaman itu bisa bertumbuh,
berbunga dan berbuah. Nah, seperti tanaman ini. Tanaman ini karena tanaman ini dirawat, jadi bisa bertumbuh, berbunga dan berbuah. Nah, anak-anak, kalau seandainya kalian itu menjadi tanaman, kalian mau berbuah nggak? Pasti kalian mau berbuah banyak ya. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar seperti tanaman yang berbuah banyak. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama menghafal ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ya. Sekali lagi, kita akan bersama-sama menghafal ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Tuhan Yesus menggunakan cerita tentang orang yang menanam pohon anggur untuk cara mengajarnya. Anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dan kali ini Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Tuhan Yesus menggunakan orang yang menanam anggur sebagai cara mengajarnya. Tuhan Yesus mengajar demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Wah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah tanaman utama dari pohon anggur yang merambat itu. Dan Bapaknya lah yang mengusahakan kebunnya. Jika Tuhan Yesus itu adalah tanaman utama dari pohon anggur itu, kita sebagai orang-orang percaya adalah sebagai ranting-rantingnya. Nah, anak-anak, ada macam-macam keadaan ranting. Ada ranting yang tidak berbuah sama sekali, tapi ada ranting yang berbuah tapi tidak banyak. Tapi ada juga ranting yang berbuah banyak sekali. Kalau kalian boleh memilih, kalian akan memilih ranting yang seperti apa? Pasti kalian akan memilih ranting yang berbuah banyak. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa kita adalah murid-muridnya. Jika kita tinggal di dalam dia, kita akan berbuah banyak. Tapi sayangnya anak-anak, tidak semua ranting itu berbuah banyak. Ada ranting yang tidak berbuah sama sekali. Nah, kalau kalian menjadi pemilik tanaman anggur itu dan mendapatkan ranting yang tidak berbuah sama sekali, baiknya kita apakan ya? Iya, pastinya akan kita potong dan akan kita buang. Nah, dalam merawat pohon anggur, ada saja ranting yang merambat ke bawah dan ranting ini tertimbun tanah. Nah, kalau ada ranting yang seperti ini, ranting ini tidak akan berbuah. Nah, maka kita harus membantu membersihkan ranting ini dan kita akan membantu untuk mengarahkan ke pokok anggur, ke tanaman utama itu supaya ranting anggur ini berbuah banyak. Nah, ada juga ranting yang berbuah tapi nggak banyak, cuma sedikit. Nah, ranting yang cuma berbuah sedikit itu karena apa ya? Itu karena daunnya terlalu banyak. Daunnya banyak, akhirnya buahnya cuma sedikit. Nah, kalau mendapati ranting yang seperti ini, kita harus memangkas daun-daunnya supaya ranting ini dapat berbuah banyak.
untuk ranting yang berbuah banyak. Dia kenapa bisa berbuah banyak? Karena tentunya ranting ini menempel kuat pada tanaman utamanya. Ya, ranting ini melekat kuat pada pokok anggur ini. Ranting yang semakin besar dan semakin melekat pada pokoknya akan menghasilkan semakin banyak buah. Anak-anak, ranting-ranting itu menggambarkan kehidupan kita. Jika kita tidak berbuah, maka Tuhan akan membersihkannya. Tentu kita perlu menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus membuang semua keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang lebih penting lagi, kita harus semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya kita berbuah banyak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa, dengan cara kita memuji Tuhan, dan juga dengan cara kita rajin baca Alkitab. Nah, anak-anak, sebelum firman Tuhan kita akhiri, kita akan bersama-sama menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari Kalau Mau Tumbuh. Ya, mari Kak Keke, Kak Nike, dan Kak Andre kita menyanyi lagu ini bersama-sama. Kitab suci, ya, kita harus senantiasa melekat erat dalam Tuhan Yesus. Kita harus melekat erat di pokok Tuhan Yesus karena kita adalah ranting. Ya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Tuhan, biarlah kami sebagai ranting-ranting selalu melekat pada pokoknya. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kami senantiasa rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan juga rajin memuji Tuhan. Biarlah kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan untuk kami semakin tumbuh dan kami semakin berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, akhirnya berakhir sudah ibadah kali ini ya. Nah teman-teman, Jangan lupa kita harus tetap di rumah aja. jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa buat selalu nurut sama mama papa. Ya, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. dadah.